Ya, para sahabat sampai menguasai 3 benua. Nggak mungkin hanya dengan dakwah yang seperti itu. Tapi ada hal-hal yang bersifat mengikat, ya, dalam interaksi antar masyarakat tadi. Ya, dalam persoalan ekonomi, dalam hal sosial, politik, pemerintahan dan seterusnya. Ya, jadi tidak hanya bicara soal akidah dan akhlak saja. Ya, karena apa? Karena di tengah-tengah masyarakat suatu negara itu kan bermacam-macam akidah di situ kan. Ya, bermacam-macam kondisi yang berbeda-beda. Ya, padahal Islam itu juga mengatur kehidupan orang-orang non-muslim itu diatur oleh Islam, Pak. Ya, di dalam saya pernah katakan kan, baginda Nabi itu pertama kali beliau mewujudkan daulah Islam di Madinah, yang pertama itu lebih dari 60% itu orang kafir justru. Ya, orang Islamnya sendiri cuma 30%. Sampai pekan lalu kita sudah mempelajari karakter kelompok-kelompok dakwah ya Pak ya, dari apa yang mereka targetkan. Jadi mungkin sekedar kilas balik ya. Kelompok pertama adalah kelompok yang mentargetkan untuk memperhatikan kepentingan individu ya, tetapi ada kekeliruan dalam apa yang mereka lakukan, di mana untuk menyelamatkan diri mereka dari kerusakan dunia dan dari kesesatan, mereka melakukan apa yang namanya uzlah, ya, mengasingkan diri dari masyarakat, ya, di masjid, terus pokoknya udah nggak mau berhubungan dengan urusan dunia, yang nggak peduli dengan persoalan-persoalan politik, dengan persoalan dunia lah, keduniaan. Ya, lalu yang kedua, ada kelompok yang targetnya adalah memperbaiki akidah dan akhlak individu. Ya, jadi mereka menganggap bahwa yang namanya masyarakat itu hanyalah merupakan kumpulan dari individu-individu. Ya, sehingga mereka merasa bahwa dengan memperbaiki akidah individu dan memperbaiki akhlak individu, maka kemudian akan terbentuk masyarakat yang islami. Ya, ini juga satu kekeliruan. Karena apa? Karena yang ada di dalam masyarakat itu bukan sekedar individu-individu, tetapi ada yang namanya pemikiran, betul? Ada yang namanya perasaan di tengah-tengah mereka, betul? Nah, ini semua dikarenakan adanya aturan yang diterapkan kepada mereka. Ya, kenapa budaya liberal itu ada? Karena yang diterapkan kepada mereka aturan-aturan liberal. Ya, ini bisa kita lihat di negara-negara barat, ya. Pemikiran dan perasaan mereka itu adalah pemikiran dan perasaan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ya, mereka tidak mengetahui atau mereka tidak memahami mana yang halal dan mana yang haram, ya, karena memang sejak dulu mereka diterapkan kepada mereka adalah hukum-hukum atau sistem kehidupan yang liberal, ya, atau di negara-negara sosialis komunis, Pak, di Korea Utara, ya, negara-negara Amerika Latin misalnya, mayoritas mereka adalah orang-orang yang tidak kenal agama, tidak kenal Tuhan. Ya, jadi karena apa? Karena memang agama dan Tuhan bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Dan inilah yang kemudian oleh negara dijadikan satu sikap resmi negara. Ya, kemudian aturan-aturan yang ada diterapkan berdasarkan pemahaman seperti ini. Ya, kita lihat aja orang-orang Korea Utara misalnya. Ya, apakah mereka adalah orang-orang yang paham agama atau paham mana yang halal dan mana yang haram? Tidak. Ya, mungkin ada 1-2 orang Islam di sana, ya, tapi sangat-sangat minim di sana. Ya, jadi yang bermasalah adalah ketika kepada umat Islam, ya, diterapkan aturan-aturan yang seperti ini. Ketika kepada umat Islam diterapkan kepada aturan-aturan yang sekuler, sebagaimana aturan-aturan yang diterapkan kepada orang-orang Barat, ya, orang-orang kapitalis, dan atau aturan-aturan yang diterapkan kepada atau oleh negara-negara sosialis komunis. Ya, individunya Islam, Pak, individunya Islam, tapi aturan yang diterapkan kepada mereka bukan aturan Islam. Nah, ini akan membentuk pemikiran dan perasaan mereka. Ya, kira-kira setuju nggak kalau yang saya sampaikan ini? Ya, jadi begitu, Pak. Kita atau masyarakat itu akan menjadi seperti apa? Itu kan tergantung aturan yang diterapkan kepada mereka, betul ya? Nah, maka ada kelompok ketiga yang mengambil sikap yang berbeda dari kelompok yang pertama dan kedua tadi. Ya, di mana masyarakat
itu tidak dipandang hanya sebagai individu-individu, tetapi masyarakat di dalam atau di tengah-tengah mereka itu ada pemikiran dan perasaan yang ada di tengah-tengah mereka, yang muncul atau lahir akibat aturan-aturan yang diterapkan kepada mereka. Maka kelompok ketiga ini mempunyai satu target untuk merubah pemikiran dan perasaan masyarakat itu. Ya, kira-kira bisa dipahami ya yang saya sampaikan ini ya. Pemikiran dan perasaan itu bisa berubah dengan dakwah, ya, dengan disampaikan nilai-nilai Islam, disampaikan mana yang halal dan mana yang haram, disampaikan kewajiban-kewajiban, baik itu kewajiban individu maupun juga kewajiban masyarakat ataupun kewajiban negara. Ya, ini kan ilmu, ya, disampaikan kepada mereka. Nah, maka ada satu titik tertentu nanti pemahaman masyarakat, ya, pemikiran dan perasaannya itu akan berubah. Ya, sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dilakukan oleh Rasulullah itu begitu, Pak. Ya, beliau merubah pemikiran dan perasaan orang-orang yang bahkan sebelumnya orang-orang jahiliyah. Tapi kalau sekarang ini kan mayoritas Islam, ya. Hanya saja memang yang dipahami oleh umat Islam hari ini kebanyakan hal-hal yang masih bersifat individual. Tetapi jarang di antara umat Islam memahami kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat ataupun negara. Ya, padahal ini semua sama wajibnya. Ya kan, ayat-ayatnya biasanya kadang depannya sama, cuman belakangnya aja yang berbeda gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam. Yang satunya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas gitu kan. Cuman beda di ujungnya. Jadi dua-duanya berarti wajib. Ya, cuman ini beban individu, ini beban negara. Atau kemudian ada waltakum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya. Wa yanhauna 'anil munkar. Ini beban yang diberikan kepada masyarakat. Jadi ini harus dipahamkan semua kepada setiap muslim. Ya, nah tadi sudah dibacakan bahwa metode untuk meraih target ini dibahas, ya, bahwa kelompok pertama dan kedua tadi yang lebih mementingkan urusan individu tadi beranggapan bahwa masyarakat Islam itu akan terbentuk apabila para individu itu beragama Islam dengan baik, ya, mempunyai akidah yang benar serta akhlak yang baik. Ya, dengan demikian metode yang diterapkan pun adalah membina masyarakat dengan suatu pembinaan yang bersifat individual. Ya, jadi individu dibina, ya, artinya ditekankan kepada persoalan-persoalan individu, baik dalam akidah ataupun dalam masalah akhlak. Ya, maka mereka beranggapan bahwa masyarakat Islami itu akan terbentuk ketika seluruh anggota masyarakat itu telah berakidah Islam dan berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Pandangan ini keliru. Mereka tidak membahas tentang aturan apa yang diterapkan kepada mereka, kepada masyarakat tadi. Ya, ini bisa menghasilkan hasil yang baik kalau jumlah masyarakat itu tidak terlalu banyak, Pak. Kalau untuk puluhan atau ratusan atau ada dalam satu komunitas itu mungkin bisa mewujudkan hasilnya bisa terwujud dengan baik, ya. Tapi bagaimana kalau kemudian itu dalam level negara? Padahal dulu baginda Nabi itu pertama adalah negara yang beliau bangun, ya. Kemudian sampai beliau wafat seluruh jazirah Arab. Ya, kemudian para sahabat sampai menguasai 3 benua. Enggak mungkin hanya dengan dakwah yang seperti itu. Tapi ada hal-hal yang bersifat mengikat, ya, dalam interaksi antar masyarakat tadi. Ya, dalam persoalan ekonomi, dalam hal sosial, politik, pemerintahan dan seterusnya. Ya, jadi tidak hanya bicara soal akidah dan akhlak saja. Ya, karena apa? Karena di tengah-tengah masyarakat suatu negara itu kan bermacam-macam akidah di situ kan. Ya, bermacam-macam kondisi yang berbeda-beda. Ya, padahal Islam itu juga mengatur kehidupan orang-orang non-muslim itu diatur oleh Islam, Pak. Ya, di dalam saya pernah katakan kan, baginda Nabi itu pertama kali beliau mewujudkan daulah Islam di Madinah, yang pertama itu lebih dari 60% itu orang kafir justru. Ya, orang Islamnya sendiri cuma 30%. Ya, tapi mereka diatur oleh Islam. Ya, dan mereka senang diatur oleh Islam. Ya kan? Akhirnya mereka malah masuk Islam semua, ya, orang-orang yang diatur itu. Jadi sebenarnya kalau orang-orang non-Islam itu tahu aturan-aturan Islam, wah seneng, Pak. Karena apa? Beban mereka itu jauh lebih ringan, ya, dibanding ketika diterapkan kepada mereka
hukum-hukum yang seperti saat ini. Pajak itu kan tinggi sekali, Pak. Ya. Nah, kalau di dalam aturan Islam itu ada yang namanya jizyah. Ya, jadi kepada orang-orang non-Islam itu pungutannya kecil sekali. Ya, jauh lebih kecil dari zakat kita. Ya, jadi nah, kalau mereka tahu, mereka milih syariat Islam harusnya. Ya. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan. Ya, jadi seandainya ya seluruh anggota masyarakat itu telah berakidah dan berakhlak baik, ya tidak berarti lalu kemudian semua kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dijalankan. Tidak bisa. Ya, terutama hukum-hukum yang menyangkut pemerintahan, hukum-hukum yang menyangkut sistem ekonomi, hukum-hukum yang menyangkut sistem ukubat. Jadi ukubat itu ya kalau dalam bahasa kita mungkin pidana lah, ya hukuman yang diterapkan yang ditetapkan oleh hakim. Nah ini kan perintah-perintah Allah di dalam Quran itu banyak sekali hal-hal yang seperti ini. Ya, nah ini bukan urusan individu, ya, tapi urusan sebuah institusi negara. Ya, ini juga nggak bisa diselesaikan hanya dengan akhlak yang baik, ya kan? Yang namanya hukum itu kan harus dipaksakan, Pak, diterapkan kepada mereka. Jadi kita itu dipaksa masuk surga itu kalau syariat Islam itu diterapkan kepada kita. Ya, jadi ini jadi kelompok dakwah yang ketiga inilah yang fokus ya untuk merubah masyarakat, bukan hanya merubah akidah atau memperbaiki akidah dan akhlak mereka, tetapi juga memahami bahwa definisi masyarakat itu bukan hanya sekedar sekumpulan individu, tetapi juga ada pemikiran, perasaan dan aturan yang diterapkan kepada mereka. Sehingga kelompok ketiga ini di dalam mencapai targetnya itu memahamkan masyarakat agar mereka memahami Islam itu yang sesungguhnya. Ya, sehingga akan terbentuk pemikiran-pemikiran Islam di tengah-tengah mereka, akan terbentuk perasaan-perasaan Islam, ya perasaan yang Islami. Beda kan Pak, perasaan yang Islami dan perasaan yang tidak Islami, ya kan? Orang-orang Islam itu ya memang kita ini manusia biasa, bukan nabi, bukan malaikat gitu ya. Kadang kita juga melakukan dosa gitu ya. Nah, kalau ketika seseorang itu melakukan dosa kecil misalnya, ada rasa penyesalan. Nah, itu perasaan Islami itu. Ya, masalahnya sekarang ini banyak orang merasa melakukan dosa nggak merasa berdosa. Nah ini nggak Islami perasaan yang seperti itu. Ya, lalu ada sensitivitas gitu terhadap keharaman-keharaman. Ya, kalau melihat televisi atau melihat apa yang ada di jalan, ya pelanggaran-pelanggaran syariat itu hatinya nggak ridho. Nah itu perasaan yang Islami, Pak. Nah itu harus dibentuk ya dengan dakwah ini. Ya, kalau tidak ada dakwah ya makin rusak masyarakat itu. Ya, karena itu ketika masyarakat hendak diubah, yang dilakukan adalah memperbaiki pemikiran, perasaan, ya, memahamkan mereka tentang adanya aturan-aturan Islam. Ya, yang intinya tujuannya adalah berusaha mewujudkan kembali kehidupan Islam di tengah-tengah mereka. Ya, li istiqnafil hayatil Islamiyah, melanjutkan kembali kehidupan Islam yang pernah dicapai oleh generasi-generasi terdahulu, ya, oleh Nabi, oleh para sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Ya.